Bab 419 salah satu milikku. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. KRA DENOIR. Basis operasi kami di Sandaerene tidak memiliki semua pesona dan keindahan Villa Cerise di Edelgard. Cerise telah menguasai salah satu fasilitas penelitian Sovereign untuk kami gunakan sebagai pusat komando, dan ada sesuatu tentang bangunan fungsional yang steril yang membuatku merasa kedinginan sepanjang waktu. Tidak ada apa-apa selain logam dingin dan bahkan cahaya putih yang lebih dingin dimanapun orang memandang. Lantai berjeruji berdering dengan nada muram dan impersonal saat aku berjalan menyusuri lorong menuju ruang pertemuan pusat tempat kami mengadakan konferensi harian. Pintunya, logam dingin seperti hampir semua benda lainnya, mendeteksi tanda manaku saat aku mendekat dan meluncur terbuka dengan suara gerindra yang tumpul. Bagian dalam ruang pertemuan tidak lebih baik. Meja tengah lebih mirip meja laboratorium daripada yang lainnya, dan kursi-kursi yang mengelilinginya sengaja dibuat tidak nyaman. Panel penglihatan kristal berjejer di satu dinding. Siaran utama dari Central Dominion diputar di layar tengah, sementara tampilan yang lebih kecil di kiri dan kanan menampilkan sejumlah lokasi. Aku mengenali ruang baterai dan sel induk Sovereign Orlaet di satu layar, dan panorama kota Rosaire yang bergerak di layar lain. Kamu lebih awal. Kamu bangun dari tempat tidur, jawabku, berbalik untuk menemukan Cilrit duduk di bangku dekat dinding di sebelah kiriku, kepalanya bersandar ke dinding. Kamu seharusnya tidak begitu. Dia mengusap satu tangan ke sisi pipi abu-abu pucatnya, menggaruk janggut yang tumbuh di sana. Jika aku berbaring di tempat tidur lebih lama lagi, aku mungkin benar-benar mati. Aku memutar mataku. Semua pria benar-benar bayi, bukan? Bahkan pengikut. Alisnya sedikit terangkat. Wah, aku tidak tahu soal itu. Aku pikir aku telah pulih dengan cukup baik mengingat inti aku hampir hancur oleh warisan. Cilrit dan aku sama-sama menoleh ke arah pintu di dinding seberang ruangan, merasakan tanda mana yang kuat mendekat. Pintu bergeser ke samping dengan suara kisi-kisi pelan yang sama, dan Cerise melangkah ke dalam ruangan. Cilrit bergeser dari bangkunya untuk membungkuk, dan aku mengikutinya. Cerise melambaikan sapaan kami. Cilrit, aku tidak menggunakan punggawa yang tidak bisa mengikuti perintah. Kamu harus tetap istirahat sampai penyembuh kami puas bahwa inti kamu tidak mengalami kerusakan yang bertahan lama. Aku melihat sangat dekat ke Skite, mencoba membaca ekspresi, nada, dan bahasa tubuhnya. Konflik kami dengan penguasa tertinggi dan pasukannya tidak berjalan sebaik yang kami harapkan, dan aku yakin tekanan dari kekalahan kami baru-baru ini pasti membebani Cerise, tetapi dia tidak memberikan tanda sama sekali. Maafkan kelancanganku, Skite Cerise, kata Cilrit, duduk kembali di bangku, tapi Dr. Sanis memang melepaskanku, bukan 30 menit yang lalu. Cerise berjalan mengitari meja untuk berdiri di depan layar, tetap berada di luar jangkauan medan telepati. Siaran itu menunjukkan barisan panjang pria dan wanita diarak melewati artefak rekaman dengan rantai dan dengan sumbat logam dijepit di sekitar mulut mereka. Dinamakan Akula darah dari Truasia. Darah Akula telah menjadi bagian dari operasi penyelundupan keluar dari Truasia, memindahkan perak dari ranjau dan persenjataan mereka yang dibawa dari Vekor. Tidak ada seorang pun dari darah mereka yang ditugaskan untuk kiriman yang hilang dari kami, kata Cilrit, menonton layar dengan ekspresi masam. Mungkin saja mereka tergelincir, tapi mungkin juga ada yang menyerah. Aku tetap diam, mengakui rasa bersalah yang aku rasakan tanpa berkubang di dalamnya. Akulah yang membawa darah Akula ke sini. Di satu sisi, aku bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka sekarang. Tapi aku tidak bisa memikul kesalahan itu secara pribadi, ini adalah perang. Akan ada penderitaan dan kerugian di kedua sisi. Tetap saja, ketika anggota termuda dari darah Akula, seorang gadis yang tidak lebih dari 11 tahun, diarak melewati artefak rekaman dengan air mata mengalir di pipinya yang merah cerah, aku harus memalingkan muka. Tapi Cerise menyaksikan, memegang diam untuk mereka semua, tahu mereka akan dieksekusi. Bahkan ketika yang lain mulai berdatangan berpasangan atau bertiga, kemudian kelompok yang lebih besar, sampai ruangan penuh dengan analis, operator, imbuer, dan komandan, dia tetap memperhatikan siaran. Obrolan yang akan muncul dengan setiap pendatang baru, saat orang-orang saling menyapa dengan sapaan cepat, mati dengan cepat. Hanya ketika semua orang telah tiba, Cerise memunggungi siaran. Di belakangnya, kami semua menyaksikan gerobak yang membawa para tahanan terguling dari artefak rekaman. Laporan. Segera setelah ragu-ragu, aku melangkah masuk. Mylis, Matron Tremblay, telah menghubungi dan mengonfirmasi bahwa aset bernilai tinggi kami di Aramor telah berhasil dipindahkan. Semua mata tertuju padaku, beberapa waspada, yang lain berharap. Itu sangat dekat, dan kami kehilangan banyak penyihir dalam konflik dengan punggawa Mawar, tapi sejauh ini identitas mereka yang hadir belum dikompromikan. Pasukan High Sovereign semakin agresif, kata salah satu komandan lapangan kami. Dan bukan hanya melawan kami. Mereka menggunakan kekerasan terhadap orang-orang untuk mengubah opini publik terhadap upaya kami. Kami percaya mereka melacak perjalanan antar Dominion, setidaknya di antara darah tinggi, kata seorang insinyur dari High Blood Redwater. Bagaimana? Tanya orang lain, aku tidak menangkap siapa di ruang konferensi yang penuh sesak. Belum yakin, insinyur itu mengakui. Tapi kami telah melihat cukup banyak gerakan reaktif terhadap aset bernilai tinggi yang kami yakini.
Ada beberapa gumaman pada proklamasi ini, tetapi mati setelah hanya beberapa detik. Apakah rencana kita untuk serangan berikutnya pada perisai sudah siap? Seris bertanya, memindai ruangan untuk mencari beberapa orang yang terlibat dalam proyek itu. Seorang imbuer dari High Blood Iron Sword berdeham. Terlepas dari kemunduran baru-baru ini, darah tinggi kami akan melakukan bagiannya. Aku menerima pesan dari High Lord pagi ini yang mengkonfirmasikan komitmen kami pada rencana kamu. Irama terhenti imbuer menunjukkan bahwa dia tidak terlalu senang dengan apa yang diminta Seris untuk mereka lakukan, tetapi kemudian, aku agak terkejut mereka setuju untuk melanjutkannya, terutama setelah Hector hampir kehilangan nyawanya karena mawar. Namun, dia adalah pria yang sombong, dan panggilan akrab seperti itu cenderung menghancurkan atau menopang keinginan seseorang. Jelas, dia adalah salah satu dari yang terakhir. Perubahan yang diperlukan pada perkebunan telah dilakukan, tambah insinyur lain. Menguji konektivitas yang lebih luas itu. Tentu saja sulit, tetapi jika High Blood Iron Sword menindaklanjutinya, kami yakin dengan pekerjaan kami. Imbuer mengangkat dagunya dan melihat ke bawah ke arah insinyur itu. Kami akan melakukan bagian kami. Bahkan jika itu membawa kita ke nasib yang sama dengan darah Akula, rupanya. Terlepas dari ketegangan yang meningkat, percakapan berubah arah, mengasah sejumlah detail teknis yang berada di luar cakupan peran aku, dan, meskipun aku melakukan yang terbaik untuk tetap berinvestasi, banyak poin penting yang lolos dari aku. Salah satu pintu bergeser terbuka. Banyak pasang mata beralih ke kedatangan terlambat, tetapi aliran percakapan tidak berhenti. Wolfram dari High Blood Redwater membeku di bawah begitu banyak tatapan, tampak seperti Rokavit yang terkejut ketika dia mencari di dalam ruangan. Ketika dia melihat aku, beberapa ketegangan hilang darinya, dan dia mengikuti tembok ke tempat aku berdiri. Kami bertukar anggukan diam, lalu keduanya mengalihkan perhatian kembali ke percakapan, yang akhirnya beralih dari topik sebelumnya. Ada 5 penurunan yang tercatat di dalam perisai selama seminggu terakhir, kata Kepala Ascenders Association di Edelgard. Anval of Nemblood Torpor adalah pria botak dengan bahu lebar dan tampang serius. 16 Ascenders secara total. Semua diwawancarai, dicatat, dan dilepaskan di luar perisai di Rosaire. Tidak ada yang beroperasi dengan tujuan untuk mencapai Seklar. Beberapa portal penurunan di bagian barat Seklar dijaga ketat. Seris telah memantau lalu lintas dari mereka bahkan sebelum perisai dibuka, dan kami terus melakukannya sekarang untuk memastikan Agrona tidak secara aktif mencoba memasukkan agen ke dalam dominasi. Itu mungkin untuk menghancurkan portal, tentu saja, tetapi Seris mengatakan bahwa, sampai mereka memiliki bukti bahwa Agrona dapat mempersenjatai mereka untuk melawan kita, dia tidak mau merusak apapun yang tidak dapat dia bangun kembali. Setelah semua yang aku lihat saat bertualang dengan Grey, aku merasa yakin segelintir portal penurunan tidak akan berpengaruh pada masa depan Relictum, tetapi aku tidak memperdebatkan intinya. Hampir tidak mungkin untuk menargetkan portal penurunan tertentu di luar level kedua. Beberapa pertanyaan lanjutan diajukan tentang para Ascenders, dan kemudian pertemuan dilanjutkan. Kami perlu mempertimbangkan kembali jalur pasokan kami dari Seklar dan Etril Timur, kata salah satu analis sebelum meluncurkan laporan tentang jumlah makanan yang dikonsumsi wilayah kami versus jumlah yang diproduksi dan diselundupkan. Itu adalah masalah yang memprihatinkan. Pada tingkat ini, kota-kota besar akan menjatah penjualan makanan untuk warga sipil dalam 3 minggu. Kota-kota kecil mungkin tidak merasakan dampaknya selama 6 minggu lagi, tetapi dalam 2 bulan, kamu akan melihat orang-orang kelaparan di jalanan. Ada terlalu banyak mata di pantai, kata salah satu penasehat strategis Seris. 4 kapal terakhir yang mencoba menyusuri pantai, dari Vekor atau Etril, telah ditangkap dan ditenggelamkan. Kami mencoba memperluas beberapa terowongan penelitian di bawah Rosaire, tetapi penggunaan mana yang diperlukan menarik perhatian, dan kami harus meruntuhkan semua yang telah kami lakukan dan kemudian beberapa untuk mencegahnya digunakan untuk menghindari perisai. Central Dominion tidak diawasi dengan ketat, kataku keras-keras, berpikir. Seluruh ruangan berubah menjadi satu untuk fokus pada aku. Kita bisa mengarahkan perbekalan ke sekutu kita di sana dengan dalih sebagai darah tinggi yang menimbun perbekalan, lindung nilai terhadap potensi keruntuhan ekonomi akibat pemberontakan yang sedang berlangsung. Ada sungai yang muncul di dekat perbatasan antara Central Dominion dan Seklar, terutama digunakan untuk pengiriman barang dari Seklar hingga Cargi dan untuk didistribusikan ke seluruh wilayah kekuasaan. Tapi itu juga merupakan tujuan umum untuk rekreasi di kalangan darah tinggi. Itu akan diawasi dengan seksama seperti pantai, tentunya. Balas analis itu. Memindahkan sumber daya ke Central Dominion akan cukup mudah, tetapi membawa mereka ke sini memiliki masalah yang sama. Seris berpikir selama beberapa detik saat dia mempertimbangkan argumen kami. Jaringan terowongan dan lab bawah tanah di sekitar Sandaerene sangat luas. Mulailah membuka jalur pasokan langsung ke dasar tebing di sekitar Maufritra. Pekerjakan pekerja tanpa hiasan selama 10 mil terakhir atau lebih. Itu akan membatasi deteksi penggalian dari luar. Sistem terowongan harus keluar tepat di seberang laut dari sungai yang disebutkan Lady Chaera. Beberapa orang bergegas mencatat perintah ini. Sementara itu, atur distribusi makanan yang masuk ke seluruh sekutu darah tinggi kita di Central Dominion, Vekor, dan Etril. Merancang beberapa rute untuk jalur pasokan. Buat seolah-olah barang sedang dipindahkan dari satu darah tinggi ke darah tinggi berikutnya.
Kami akan membutuhkan beberapa darah tinggi yang tidak terafiliasi untuk terlibat juga. Pastikan bukan hanya sekutu kita yang tiba-tiba menimbun perbekalan. Mulut Seris berkedut dalam senyuman yang nyaris tak terlihat. Jelaskan bahwa orang mulai mempertanyakan kemampuan Agrona untuk mengakhiri pemberontakan ini. Sekali lagi, percakapan pecah menjadi diskusi spesifik, dengan perwakilan dari masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan dan yang lain menawarkan saran untuk memecahkan masalah baru. Ini berlangsung selama hampir setengah jam sebelum Seris membubarkan semua orang. Orang-orang mulai menyaring dengan cepat, banyak dari mereka bergegas untuk segera mengerjakan detail yang dibahas. Aku juga mulai menuju pintu, tetapi Seris menarik perhatian aku, mengomunikasikan dengan jelas bahwa kami, setidaknya, belum selesai. Menetap di samping Cilrit, aku menunggu sisanya pergi. Satu-satunya orang lain yang tidak mengantri untuk keluar dari salah satu pintu adalah Wolfram, sebuah fakta yang membuat aku penasaran, tetapi diharapkan untuk mengetahui alasannya sesaat. Begitu orang terakhir pergi dan pintu ditutup di belakang mereka, Seris sedikit rileks. Dia menatap Cilrit sejenak, mempertimbangkan punggawa sebelum fokus pada aku dan Wolfram. Segala sesuatunya semakin memuncak, katanya, menyandarkan satu pinggul ke meja dan menyilangkan tangan di atas perutnya. Kabar dari dalam Taegrin Cailum adalah bahwa Agrona telah mengambil langkah untuk mempersiapkan warisan untuk menyerang perisai kita lagi. Cilrit berdiri perlahan. Kami akan siap jika dia melanggarnya. Seris mengangkat alis sepersekian inci. Tentu saja kami akan melakukannya. Tapi harus ada counter strike juga. Inilah saatnya untuk mengubah narasinya. Kami semua menunggu saat dia membiarkan ketegangan meningkat. Wolfram menggigit bibirnya saat jari-jarinya berkedut gugup, tapi Cilrit masih seperti patung. Kami telah memberi Grey waktu untuk membereskan rumahnya, katanya, menatap mataku. Sekarang, kami membutuhkan dia. Kemenangan yang menentukan, di depan mata di mana Agrona tidak bisa menyapu bersihnya. Dan aku mengirimmu untuk menjemputnya. Aku memotong ucapanku, menatap Wolfram dengan tajam. Seris mengangguk. Tidak apa-apa, Caera. Wolfram bisa dipercaya. Dia salah satu milikku. Aku mengalami kebingungan sesaat, lalu merasakan alis aku terangkat. Anak didik kelahiran Fritra lainnya. Dia tersenyum canggung. Lady Seris membantu aku ketika semua orang menyerah pada aku. Ketika darah Fritra aku tidak terwujud, ya, aku berutang banyak padanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku bertanya kepada mentor aku, tidak yakin bagaimana perasaan aku tentang wahyu ini. Adalah penting bahwa hubunganku dengan darah Redwater dirahasiakan sepenuhnya, katanya, tidak ada tanda-tanda permintaan maaf atau bahkan pengakuan dalam nada bicaranya. Hanya Cilrit yang sadar. Aku harap kamu tidak memerlukan jaminan lebih lanjut. Aku menegakkan tubuh, tiba-tiba menyadari betapa aku masih menatap Wolfram. Sulit membayangkan bocah antisosial menyakitkan yang kukenal, yang telah berubah menjadi pria gelisah sebelum aku, dibimbing oleh Seris. Namun, jika dia telah melalui pelatihan dan persiapan yang sama seperti yang aku miliki, maka pasti ada lebih banyak hal baginya daripada yang pernah aku duga. Paling tidak, dia memiliki kekuatan tersembunyi yang aku hargai. Bagus, kata Seris setelah beberapa saat. Karena dia ikut denganmu ke Dicaten. Wolfram memucat. Ke benua lain. Aku telah mengirim tim ke depan untuk menyiapkan tempus warp jarak jauh pribadi aku. Gray, Arthur, berbasis di kota bawah tanah Fildorial. Para kurcaci sangat terbagi oleh perang di Dicaten, dan ketegangan kemungkinan masih tinggi di sana. Jangan berharap sambutan hangat. Jika Arthur tidak ada di sana, kamu juga dapat berbicara dengan Virion Eralit, Lances Byron Wikes, Farai Orae, atau Mika Earthbone, atau klan kurcaci manapun yang bertanggung jawab atas kota itu sendiri. Mata lebar Wolfram menoleh ke arahku, mulutnya sedikit terbuka. Tampaknya anak didik pengganti Seris merasa agak kewalahan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku butuh Arthur, Gray, untuk segera kembali ke Alakria, lanjut Seris. Dia sangat fokus pada perlindungan keluarganya, dan aku khawatir, sekarang dia akhirnya kembali ke rumah, dia mungkin tidak ingin meninggalkannya lagi. Yakinkan dia. Aku mengatur rahangku. Tentu saja, Skite Seris. Aku percaya padanya, mau tak mau aku bertanya pada diri sendiri apakah itu benar, menyebabkan aku terdiam. Segera, aku menambahkan, aku percaya bahwa dia akan melakukan apa yang benar. Seris mendorong menjauh dari meja dan menuju ke pintu yang sama dengan yang dia masuki. Ayo, kamu akan membawa tempus warp ke tepi laut, di mana anggota pihak depan akan menemui kamu. Dia ragu-ragu, lalu menambahkan, untuk apa nilainya, Caera, aku juga percaya padanya. Wolfram dan aku mengikuti di belakang Seris, meninggalkan Cilrit yang diam dan merenung. Ruang warp utama pusat penelitian terselip di antara beberapa kantor dan dilindungi oleh pos jaga. Atas sepatah kata dari Seris, operator memprogram perangkat dan mundur. Ingat apa yang telah kita lakukan pada Dicatian ketika kamu tiba di Fildorial, kata Seris saat kami melangkah di depan logam Met dari tempus warp. Bersabarlah dengan permusuhan mereka. Kamu akan menemukan, jika diberi kesempatan, bahwa mereka bukanlah benua gagal yang biadab yang digambarkan Agrona. Dan aku yakin penting bagi mereka untuk belajar melihat Alakria bukan sebagai agresor mereka, tetapi sebagai korban yang setara dengan rencana para Asura. Aku mengerti, jawab aku, dan Wolfram mengulanginya. Kalau begitu pergilah.
Operator mengaktifkan tempus warp, dan aku merasakan keajaiban mencengkeram aku, menarik aku melewati ruang angkasa. Hanya dalam beberapa detik, kami disimpan di bunker kecil. Seorang wanita muda berbaju zirah kulit zaitun melompat dari kursi yang dia duduki dan memberi hormat. Tatapannya beralih ke Wolfram sebelum kembali menatapku. Nyonya Caera, Bu. Warp jarak jauh dipasang tepat di sisi lain perisai. Tolong ikuti aku. Dan kemudian dia bergerak. Wolfram dan aku mengikutinya keluar dari pintu baja dan menuruni jalan berbatu terjal yang mengarah ke pantai, mungkin setengah mil jauhnya dan beberapa ratus kaki di bawah. Dasar perisai hanya terlihat di mana ia melengkung ke bawah dari langit untuk tenggelam ke dalam pasir dan batu pantai berbatu. Aku mengenalinya sebagai garis pantai barat laut Seklar. Jadi, kamu sudah menjadi pusat operasi seris di sini, bukan? Ketika aku melihat ke Wolfram, dia menjawab dengan senyum kaku, dan aku menyadari dia sedang mencoba berbasa-basi. Selain pertemuan singkat dengan Lord Frost dan yang lainnya, aku belum pernah melihat Wolfram dalam beberapa tahun, tidak sejak ibu dan ayah angkatku berhenti memaksaku pergi ke pesta dengan pengasuh berdarah Fritra lainnya. Sebagai anak-anak, hubungan kami baik-baik saja, tetapi aku tidak pernah menjalin hubungan dekat dengan salah satu darah Fritra lainnya. Aku setuju dengan apa yang dia lakukan, jawab aku setelah beberapa saat. Ya tapi, dia mempercayaimu, jelas. Kamu tampaknya terlibat dalam semua pengambilan keputusannya. Aku tertawa terlepas dari diri aku sendiri, tetapi tidak ada humor di dalamnya. Tidak semua, tampaknya. Kamu marah. Aku menggigit lidahku, langsung merasa bersalah. Aku tahu betul betapa sulitnya kehidupan Wolfram, dan bagaimana dia diperlakukan oleh orang lain seperti kami. Aku minta maaf. Aku tidak, sungguh. Hanya, hubunganmu dengan Seris, mengejutkanku, itu saja. Alisnya berkerut bersamaan dengan ekspresi serius. Dia pandai mengkotak-kotakan. Ini menarik, kamu tahu. Apa itu? Tanyaku, melompat menuruni anak tangga yang curam saat aku dengan hati-hati mengikuti prajurit itu. Cara dia berpikir, merencanakan, dan mengeksekusi. Pelajaran yang diambil langsung dari penguasa tertinggi. Tapi dia menggunakan alatnya sendiri untuk melawannya. Itu, hampir puitis. Aku berhenti dan menoleh ke arah Wolfram, yang tertinggal di belakangku saat jalan menuruni lereng curam menyempit. Ada ekspresi aneh, hampir sedih di wajahnya. Ayolah, ini masih sedikit pendakian, dan jendela kita melalui perisai dijadwalkan untuk, pemandu kami menaungi matanya dengan tangannya dan melihat ke arah matahari. Sial, hanya sekitar 7 atau 8 menit. Itu hanya berlangsung 30 detik, jadi kita harus melakukannya. Dia mulai bergegas menuruni lereng, kadang-kadang meluncur di atas bebatuan lepas atau melompati tebing setinggi beberapa kaki. Aku bergegas mengejarnya, mendengarkan langkah Wolfram di belakangku untuk memastikan dia mengikuti. Dia tidak pernah begitu anggun. Bukit berbatu itu terjun langsung ke tebing sebelum bergabung dengan pantai, dan pemandu kami membawa kami ke serangkaian undakan batu curam yang dipotong di sisi tebing. Jadi, apa yang harus kuharapkan saat bertemu Ascender Grey ini? Atau Lance Arthur Lewin dari Dicaten? Sepertinya kamu mengenalnya dengan baik. Saat aku mengambil peralihan tajam, aku melirik Wolfram lagi. Dia menatapku, dan ada intensitas di matanya yang tidak serasi yang tidak cocok dengan nadanya. Dia sulit untuk dijelaskan, kataku, semakin tidak nyaman. Kamu akan mengerti setelah kamu bertemu dengannya. Aku menyadari bahwa ketidaknyamanan ini telah menumpuk dalam diri aku saat kami menuruni lereng bukit, tetapi, karena tidak memahami apa yang aku rasakan, aku telah mendorongnya ke belakang pikiran aku. Aku mempertimbangkan segalanya, seperti yang telah dilatih untuk aku lakukan, bergerak mundur dari pertanyaan terakhir ini ke atas bukit, mencari detail bawah sadar yang telah memicu kegelisahan aku. Tumit aku membentur batu lepas, dan aku meluncur turun 2 langkah. Aku meletakkan tangan aku untuk menahan diri pada saat yang sama kepalan tangan Wolfram melingkari lengan aku untuk menstabilkan aku. Sesuatu yang keperakan jatuh dari lengan bajuku, memantul dari batu yang keras, dan berputar menuruni sisi tebing, menghilang di semak-semak kasar yang berbaris di tepi pantai di bagian bawah. Aku mengutuk. Itu tampak berharga, kata Wolfram, membantuku berdiri kembali. Itu, gumamku sedih. Tidak ada waktu untuk mencarinya, kata prajurit itu dari bawah sambil menggelengkan kepalanya. Kecuali jika kamu ingin menjelaskan kepada Skite Seris Fritra mengapa kami melewatkan jendela kami. Aku hanya menggelengkan kepala, dan kami terus membisu sekitar 1 menit. Aku sedang berpikir, kamu sudah berlatih untuk bertarung dengan Seris, kan? Tanyaku, memecah kesunyian saat aku menyadari apa yang telah menggangguku. Pijakanmu jauh lebih stabil daripada yang kuingat. Tarian yang terpaksa kami semua hadiri, aku menatap matanya dari balik bahuku, memaksakan senyum kikuk, setengah tertahan di bibirku. Kamu telah berubah. Aksi gugupnya, hanya itu, bukan. Sebuah penyamaran. Dia mengangkat bahu saat dia menegakkan bahunya, tetapi dia tidak melewatkan 1 langkah pun. Itu tidak jauh berbeda dengan peranmu di Denwa, kan? Orang mengharapkan kamu menjadi sesuatu, dan Seris telah mengajari kamu untuk menunjukkan kepada mereka apa yang ingin mereka lihat. Jika ada yang pernah memikirkan aku sama sekali, mereka ingat anak laki-laki berdarah Fritra yang kikuk dan ketakutan yang berhasil mempermalukan dirinya sendiri di setiap kesempatan.
Mereka mengharapkan aku menjadi seperti itu, jadi meyakinkan mereka bahwa aku terlalu mudah. Seris mengajari aku bahwa ada kekuatan dalam meremehkan. Aku menghela nafas, rileks saat aku mengingatkan diriku sendiri bahwa kami berdua menjalani pelatihan yang sama dari Skite. Aku tiba-tiba senang bahwa Seris telah mengirim Wolfram, dan ingin tahu tentang kemampuannya. Namun, ketika aku membuka mulut untuk bertanya tentang pelatihannya, aku terputus oleh kutukan lain dari pemandu kami. Prajurit itu melompat dari anak tangga terakhir, jatuh 15 kaki ke bawah ke pasir di bawah, tempat dia mendarat sambil mendengus. Kemudian dia bangun dan bergerak, berlari melintasi pantai dan melambai agar kami mengejarnya. Lihat lurik itu. Sudah waktunya. Kita sudah terlambat. Ada garis-garis seperti stretch mark yang memanjang secara vertikal di bawah perisai. Di luarnya, di atas tonjolan batu yang memecah hamparan pasir dan air yang mulus, beberapa orang sedang menunggu kami. Pemandu kami menendang semburan pasir basah saat dia berlari melintasi pantai menuju titik pertemuan garis di tanah. Memberdayakan kaki aku dengan mana, aku melompat dari sisi tebing, membersihkan udara setinggi 20 kaki sebelum mendarat dengan lembut, sepatu bot aku tenggelam ke dalam pasir. Wolfram mendarat di sampingku sesaat kemudian, dan kami berdua bergegas mengikuti prajurit itu. Perisai terbelah dengan dengungan listrik yang rendah, menciptakan celah selebar 10 kaki dan tinggi 15 kaki. Ada kilatan cahaya hijau. Serentetan mana mengangkat pemandu kami dari kakinya dan melemparkannya ke arahku. Bereaksi dengan insting murni, aku menangkapnya, tetapi pada saat aku melakukannya, beberapa mantra lagi ditembakkan. Separuh dari kelompok yang menunggu di luar perisai runtuh saat peluru api dan hujan asam membuat mereka tidak sadar. Itu sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Prajurit muda itu menggeliat di lenganku, berusaha memutar cukup untuk melihat dari balik bahunya ke arahku. Matanya membelalak, napasnya terengah-engah cepat. Para penyerang sudah bergegas ke celah di perisai. Wolfram berdiri tepat di sampingku, hampir menyentuhku. Tapi dia tidak memperhatikan para penyihir, yang telah berhenti di celah dan mulai melempar apa yang tampak seperti komponen artefak. Dia memperhatikan aku. Akan lebih baik jika kamu tidak melawan. Kami lebih suka membawamu tanpa cedera, katanya, suaranya benar-benar berubah saat intensitas di matanya berubah menjadi kepercayaan diri yang gelap. Aku tahu kamu sedang menghitung peluang kemenanganmu sekarang, tapi, Wolfram melebar keluar, tumbuh lebih tinggi dan lebih berotot. Tanduk oniks tumbuh dari kepalanya, pendek dan tajam. Biarkan aku meyakinkan kamu, pertempuran hanya dapat mengakibatkan cedera atau kematian kamu. Aku menjauh darinya, masih menggendong prajurit itu di lenganku. Noda merah tumbuh di sisi kirinya. Darah fritranya bermanifestasi, tapi dia menyembunyikannya. Seperti aku. Di bawah bukaan perisai, para penyihir, yang masing-masing mengenakan lambang yang melambangkan sungai merah yang berkelok-kelok, telah mendirikan lengkungan dari batang logam hitam. Jauh di atas mereka, garis-garis di perisai terhapus saat jangka waktu 30 detik berlalu. Ketika garis-garis itu hilang, perisai tertekuk di sekitar artefak. Kedua kekuatan itu berkonflik, mengeluarkan dengungan, tetapi celah itu tidak menutup. Aku butuh waktu untuk berpikir. Tidak ada cara bagi aku untuk mengetahui seberapa kuat Wolfram, dan aku kalah jumlah 7-1, jadi aku tidak bisa memastikan hasil pertarungan. Aku perlu memahami lebih banyak tentang apa yang mereka coba capai. Sudah berapa lama kamu menjadi pengkhianat? Wolfram berjalan pelan ke arahku, tapi dia berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pertanyaan itu. Aku tidak pernah menjadi milik Seris, terlepas dari apa yang dia katakan. Lagi pula, jika kau mengkhianati pemberontakan, bukankah itu membuatmu setia? Salah satu prajurit Redwater berlari dengan sepasang borgol berdentang di tangannya. Wolfram mengambilnya dengan rantai, mengangkatnya untuk aku lihat. Manset penekan mana? Sungguh ironis, tentu saja, Seris memberi aku semua alat yang aku butuhkan untuk memata-matai dia, dia melanjutkan, menggemerincingkan borgolnya. Semua orang mengira dia yang pintar, tetapi bahkan dia tidak pernah curiga bahwa darahku terwujud. Kapal datang, di tikungan. Teriak salah satu penyihir Redwater. Dia berdiri di atas singkapan berbatu dengan teropong menempel di matanya. 5 menit. Wolfram melangkah ke arahku. Ini, ayo berikan ini untukmu. Aku benci kamu tergoda untuk melakukan sesuatu yang bodoh ketika Skite Dragot tiba di sini. Diam-diam meminta maaf kepada prajurit di lenganku, aku menjatuhkannya. Wolfram menerjang ke arahku, meraih pergelangan tanganku, tapi aku terlempar ke belakang, menarik pedangku dari cincin dimensi saat aku berdiri kembali. Tapi Wolfram cepat, dan dia masih tepat di atas aku. Tinjunya melaju ke bawah seperti pentungan, terbungkus api musang untuk menghancurkan pedangku. Aku berputar di sekitar serangan itu, menyerap pergeseran momentum dari serangannya untuk mengayunkan pedangku dalam lengkungan lebar ke arah belakang kakinya. Dia meluncurkan dirinya ke udara, tubuhnya yang besar berputar dalam backflip yang anggun saat dia mendarat beberapa meter jauhnya. Aku merasakan para penyihir di belakangku mulai menyulap mantra mereka. Melawan balik bukanlah panggilan yang tepat, Chaera, aku penasaran untuk melihat kemampuanmu, kata Wolfram dengan rasa ingin tahu yang percaya diri. Seris sangat percaya padamu. Memutar borgol di atas kepalanya, dia melemparkannya ke arahku. Mereka terbang seperti bola, berputar-putar. Aku mengatur kaki aku sebaik mungkin di pasir, siap untuk menghindari atau menangkis lemparan liar.
Udara di sekitarku mengeras, membeku menjadi geraman angin hitam pekat yang membutakan dan menahanku. Angin hampa, pikirku lemah saat borgol, dipandu oleh sihirnya, menutup pergelangan tanganku sebelum menarik kedua tanganku di depanku. Sensasi mual dari mana aku dihabisi memenuhi setiap sel tubuh aku saat borgol menguncinya di dalam diri aku.